Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Vicky akan menjelaskan tentang perceraian atau talak. Kelompok kami terdiri dari 6 kelompok. Saya sendiri, Indi Jazila, absen 13, Muhammad Ainul Yakin, absen 14, Mamluatul Eka Maulida Amalia, absen 15, Mesti Maulidina, absen 16, Muhammad Akil Zairul Haq, absen 17, dan Muhammad Teguh Santoso, absen 18. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami dalam bab perceraian atau talak. Selamat menonton. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Perceraian adalah putusnya tali perkawinan disebabkan talak atau berdasarkan atas gugatan perceraian. Menurut Said Sabiq, talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Ansari menyatakan bahwa talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kalimat talak dan yang semacamnya. Rukun dan syarat talak dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi suami atau yang menjatuhkan talak, syaratnya yaitu meliputi masih ada ikatan yang sah dengan istrinya, balik, berakal, dan juga tidak dalam paksaan. Yang kedua, bagi istri yaitu akad nikah sah dengan suami yang menjatuhkan talak masih ada dalam ikatan perkawinan yang sah. Yang ketiga, ucapan talak yang diisyaratkan. Maksudnya adalah ucapan talak yang diucapkan oleh suami secara sengaja. Ucapan talak sendiri ada 2 macam, yaitu yang pertama, sarih atau jelas, seperti aku talak engkau 3 kali. Kemudian ucapan talak yang kedua yaitu kinayah atau sindiran, seperti kata aku usir kau ke rumah orang tuamu. Kemudian syarat atau rukun talak yang keempat yaitu qasdu atau disengaja. Oleh karena itu, apabila talak ada unsur secara tidak sengaja, maka hal tersebut tidak dianggap talak. Macam-macam talak. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi jumlah talak terbagi menjadi 3. Yang pertama, talak 1 yaitu talak yang dijatuhkan pertama kali oleh suami dan hanya 1 talak. Yang kedua yaitu talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan suami untuk kedua kali atau yang pertama tetapi langsung diucapkan 2 talak, seperti ucapan suami kamu saya talak 2. Yang ketiga yaitu talak ketiga yaitu talak yang dijatuhkan suami yang ketiga kali atau pertama kali tetapi diucapkan 3 talak sekaligus, seperti ucapan suami kamu saya talak ketiga. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan suami yang sesuai dengan anjuran syariat, yaitu A. Mentalak istri dalam keadaan suci dan pada saat suci tersebut belum dikumpuli. B. Mentalak istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas kehamilannya. Yang kedua yaitu talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami yang tidak sesuai dengan anjuran syariat, yaitu A. Menceraikan istri dalam keadaan suci dan sudah dicampuri pada saat suci tersebut. B. Menceraikan istri dalam keadaan haid. Yang ketiga ditinjau dari segi kebolehan rujuk terbagi menjadi 2. Talak raji yaitu talak di mana suami boleh rujuk kembali istrinya sebelum masa iddah habis. Talak ini ada pada talak 1 dan 2. Yang kedua yaitu talak bain yaitu talak yang menghalangi suami untuk merujuk kembali istrinya. Talak ini terbagi menjadi 2 yaitu talak bain sukroh yaitu talak di mana suami tidak boleh rujuk tetapi mantan istri boleh dinikahi kembali dengan melakukan akad nikah lagi dan memberikan mahar lagi. Talak ini terjadi pada talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah dicampuri, talak 1 dan 2 dan masa iddah sudah habis. Talak ketika khulu. Yang kedua yaitu talak bain kubro yaitu talak 3 yang dijatuhkan oleh suami. Pada talak ini suami tidak boleh kembali kepada istri yang ditalak sebelum istrinya dinikahi oleh laki lain, kumpuli dan ditalak oleh suami kedua. Selanjutnya yaitu ditinjau dari cara menjatuhkannya, yaitu talak mualak atau ta'liq talak. Talak yang digantungkan dengan sesuatu yang lain seperti ucapan suami engkau saya talak jika meninggalkan sholat. Jika istri meninggalkan sholat maka jatuhlah talak. Selanjutnya yaitu talak ghairu mu'allaq yaitu talak yang digantungkan dengan sesuatu yang lain. Hukum talak. Menurut ulama Syafi'i dan juga Hambali, hukum talak ialah makruh. Sedangkan menurut pendapat Hanifah, hukum talak ialah haram. Di samping makruh, sebagai hukum asalnya, hukum talak bisa menjadi yang pertama wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak penengah
karena perpecahan antara suami dan juga istri yang sudah tidak bisa disatukan kembali. Yang kedua, bisa menjadi haram, yaitu talak tanpa alasan yang benar karena menganiaya atau menyakiti istri, yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, hukumnya menjadi sunnah, yaitu talak sebab istri mengabaikan suaminya, kewajibannya kepada Allah dan juga kepada suaminya, dan juga melanggar larangan-larangannya. Sang istri dikategorikan rusak moralnya padahal suami sudah berupaya untuk memperbaikinya. Sekian, itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami, dan terima kasih kalian telah melihat video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.